Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam segmen mengenai coaching skill, coaching and counseling skills. Dalam segmen video kali ini kita akan bicara mengenai 5 langkah untuk sesi coaching yang efektif. Ya, jadi subjudul topik kali ini adalah 5 langkah untuk sesi coaching yang efektif. Bagaimana Anda melakukan coaching yang optimal, yang berdampak positif bagi peningkatan kinerja dan kompetensi anak buah Anda, ya, dan tim Anda secara keseluruhan. Jadi kalau coachingnya hebat, ya biasanya timnya akan hebat. Contohnya Pep Guardiola itu kan coach nomor 1 dunia mungkin untuk sepak bola ya. Atau Jurgen Klopp gitu ya, atau dulu Alex Ferguson gitu ya. Alex Ferguson itu salah satu legenda coach sepak bola paling hebat sepanjang sejarah ya. Kemudian Franz Beckenbauer dari Jerman, atau Frank Rijkaard, atau pelatih-pelatih dari Italia itu kan hebat-hebat ya, Ancelotti, kemudian ya Ancelotti dan yang lain-lainnya ya, saya lupa ya. Itu kan mereka namanya coach ya, coach sepak bola. Nah ini tapi kalau kita kan coach manajemen ya, sama. Kalau coachnya hebat ya timnya akan hebat. Kalau coachnya abal-abal ya timnya akan terdesak ya, dan kemudian dipecat. Nah, kita akan bicara mengenai 5 langkah untuk coaching yang efektif nih teman-teman. Mari kita lihat di slide nomor 21, di slide 21 bisa Anda lihat 5 langkah coaching yang efektif. Yang pertama adalah Anda menggambarkan peluang peningkatan kinerja secara profesional, kemudian mendiskusikan key success factor untuk peningkatan kinerja, kenali dan catat solusi yang mungkin, kemudian kembangkan rencana tindakan yang spesifik ya, rencana tindakan atau action plan, kemudian atur sesi lanjutan atau follow up, itu penting juga ya. Jadi itulah 5 langkah yang ada di belakang saya ini ya, 5 langkah untuk melakukan coaching yang efektif. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, di slide berikutnya, gambarkan peluang peningkatan kinerja secara profesional. Ya, di dalam langkah ini Anda menggambarkan peluang peningkatan kinerja dan kemudian Anda juga harus spesifik. Tunjukkan level kinerja yang dapat diterima dan peluang peningkatan kinerja yang ada. Dengan mengacu ke data-data yang ada, dapat membantu Anda dalam menunjukkan peluang peningkatan kinerja yang ada kepada karyawan. Ya, jadi ini Anda melihat gap antara harapan Anda dengan kenyataan yang ada. Itulah kenapa Anda kemudian melakukan coach. Misalnya tadi ya, saya dalam video-video sebelumnya saya bicara mengenai masalah yang sering terjadi dengan anak buah itu, mereka kerjanya lamban sehingga telat, ya, kerjanya lamban, kurang cepat. Atau yang kedua, kualitas kerjaannya tidak sesuai harapan ya, banyak salah, banyak error. Atau mungkin laporan yang dia bikin isinya tidak sesuai harapan kita, laporan yang dia bikin kualitasnya jelek gitu ya, sehingga kita tidak happy dengan hasil kerjaan anak buah kita. Atau benar-benar anak buah kita mengalami kesulitan untuk mengerjakan apa yang kita tugaskan ke mereka. Misalnya kita minta mereka untuk menyusun KPI, kita minta mereka untuk menyusun marketing plan, kita minta mereka untuk menyusun laporan bisnis ya, atau laporan kinerja bulanan. Itu mereka sama sekali tidak punya clue. Nah, itu ya kita panggil. Kemudian gambarkan ekspektasi Anda seperti ini, ternyata mereka hasil kerjaan mereka masih di bawah ekspektasi kita. Nah, itu sebaiknya disampaikan ya teman-teman ya. Jangan hanya menjudge kamu kerjanya lamban, kamu kerjanya tidak becus. Itu useless sekali lagi ya. Anda mesti ketika datang mengundang teman anak buah Anda untuk coach itu sejak awal Anda sudah tahu apa harapan Anda dan apa realitanya dan sampaikan gap ekspektasi itu. Misalnya contoh sederhananya Anda mengatakan bahwa saya minta Anda mengerjakan ini selesai dalam waktu 5 hari. Tapi sampai 10 hari Anda belum selesai. Itu kan berarti ada gap ekspektasi yang jauh antara harapan Anda dengan realitas. Telatnya sampai 5 hari, ya, keterlambatannya sampai 5 hari, atau mungkin 1 hari, atau 3 hari. Anda sampaikan itu, kenapa terlambat, hasil kerjanya kenapa terlambat. Kenapa terlambat 3 hari, kenapa terlambat 5 hari. Anda sampaikan.
Itu kalau waktu, dimensi waktu. Tapi kalau dimensi kualitas, ya Anda sampaikan, ini saya sebenarnya ekspektasinya seperti ini, harapan saya seperti ini, tapi Anda laporannya, kalau saya lihat, banyak elemen-elemen yang belum Anda masukkan, datanya masih kurang lengkap, atau tampilan datanya kurang menarik. Ya. Atau sistematika laporannya kurang runtut. Anda sampaikan itu. Ya, jadi ketika ngasih coach itu spesifik, ruang perbaikan apa yang harus dikembangkan, itu sangat fundamental, teman-teman. Jadi ketika misalnya saya memberikan masukan kepada anak buah saya yang saya minta untuk menyusun marketing plan-nya masih belum lengkap, ya saya tunjukkan elemen apa yang belum lengkap. Misalnya dia belum melakukan analisis mengenai efektivitas iklan di Instagram. Dia belum melakukan analisis efektivitas iklan di TikTok misalnya. Nah, sebaiknya itu dilakukan. Dia belum melakukan itu misalnya. Jadi Anda di kepalanya sudah punya harapan yang spesifik, yang konkret, apa yang Anda harapkan dari kinerja anak buah Anda. Baik dari sisi dimensi waktu maupun dimensi kualitas. Jadi Anda mengundang anak buah Anda itu tidak blank. Seringkali atasan juga blank gitu ya. Kadang-kadang atasan nggak bisa ngasih coach karena dia juga blank. Ini anak buah saya ini kurangnya di mana ya? Saya tidak terlalu paham. Itu kan kurang bagus ya. Andanya juga harus jeli melihat kekurangan hasil pekerjaan anak buah Anda. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya nih ya, langkah keduanya diskusikan key success factor, kumpulkan seluruh informasi yang dapat Anda dapatkan mengenai key success factor yang perlu dilacak. Ya. Kumpulkan seluruh informasi yang Anda dapatkan mengenai key success factor yang perlu dilacak. Apa yang perlu dilakukan agar key success factor itu bisa lebih sering dilakukan. Jadi key success factor itu sebenarnya kata lainnya adalah apa yang harus Anda lakukan supaya kinerja anak buah Anda meningkat. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia kualitasnya belum bagus? Kenapa pekerjaannya tidak akurat? Itu kan Anda harus cari penyebabnya. Bahasa lainnya ya Anda harus mencari faktor-faktor yang membuat kesalahan itu tidak terjadi atau yang membuat dia menjadi lebih tepat waktu gitu ya. Di slide berikutnya nih saya ngasih beberapa contoh peluang perbaikan atau KSF. Peluang peningkatan kinerja kebanyakan berkaitan dengan satu atau lebih dari 5 faktor berikut. Yang pertama, role expectation-nya. Ya. Yang kemudian, yang kedua ini kemampuannya ya. Kemampuannya, keterampilan dan pengetahuannya, atau desain pekerjaannya, atau lingkungan kerjanya, atau masalah motivasi pribadi. Ini masalah sikap kerja. Jadi 5 elemen ini yang sebenarnya harus Anda petakan ketika Anda hendak ngasih masukan ya kepada teman-teman Anda ya. Saya bawa catatan itu teman-teman ya. Jadi kalau saya membaca ke bawah ini, saya membaca catatan saya nih. Cuma ininya catatannya nggak kelihatan ya, ada di bawah layar. Coba mari kita bahas ya yang pertama ya, masing-masing ya. Jadi yang pertama mendiagnosa permasalahan kinerja. Yang pertama role expectation. Apakah karyawan mengetahui apa yang dia harapkan darinya? Apakah dia mengetahui juga apabila terjadi permasalahan? Kemudian yang keterampilan, apakah karyawan memiliki keterampilan, kemampuan, dan bakat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya? Apakah dia mendapatkan mentor yang baik untuk melakukan pekerjaannya dengan optimal? Ya, jadi ini saya mencoba membantu Anda untuk menelisik berbagai faktor kunci yang menyebabkan kenapa anak buah Anda kinerjanya tidak cemerlang, tidak cetar Anda. Yang pertama, mungkin anak buah Anda tadi tidak tahu target kinerjanya karena Andanya sendiri tidak pernah ngasih instruksi yang jelas. Dia bingung mengenai peran kerjanya. Itu kan kadang-kadang terjadi ya, job desk-nya dia bingung, itu sering terjadi. Tumpang tindih, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Itu kadang-kadang terjadi. Banyak perusahaan strukturnya belum rapi, kerjaannya tumpang tindih, wewenangnya tidak jelas, sehingga peran dari anak buah Anda itu tidak tahu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu Anda harus ngasih coach dong. Boleh jadi dia job desk-nya memang belum tahu, atau dia mungkin juga nggak tahu KPI-nya apa. Ya, kerjaannya apa, itu kan bengok. Saya dulu pernah kerja nih ya, di perusahaan
Ada lah ya, saya pernah kerja di sebuah perusahaan, itu selama 6 bulan saya nggak tahu kerjaan saya apa, gila nggak? Jadi selama 6 bulan itu saya dibiarkan quote and quote nganggur, makan gaji buta. Karena atasan saya tidak ngasih tugas gitu ya. Itu kelam, itu masa yang kelam dalam sejarah karir saya selama puluhan tahun. Itu saya pernah mengalami selama 6 bulan tidak melakukan apa-apa, padahal digaji. Itu kan buruk. Sayanya sih santai, tapi sebenarnya itu saya juga merasa bersalah ya, dan itu dampaknya buruk terhadap kompetensi saya. Saya merasa stagnan. Atasan saya kurang bagus saat itu. Dia terlalu santai, dia tidak pernah ngasih instruksi yang jelas, dia tidak punya program kerja, saya harus ngapain. Dia mungkin safety player ya, atasan saya itu orangnya agak penakut saat itu, jadi dia tidak mau ngasih tugas-tugas terobosan kepada saya. Dia bilangnya semua kerjaan rutin sudah dikerjakan teman-teman saya, jadi tidak ada lagi sisa pekerjaan untuk saya gitu. Kan idealnya kalau atasan yang bagus kan ya dia ngasih tugas tambahan dong ya, bikin terobosan gitu ya, program-program terobosan yang tidak rutin gitu ya. Tapi saat itu atasan saya tidak melakukan inisiatif itu, dan sayanya juga ya gimana lagi ya, sayanya juga confused gitu ya. Nah itu kadang-kadang terjadi teman-teman, di banyak kantor banyak orang tidak tahu ekspektasinya apa, tidak tahu kerjaannya apa, tidak tahu hasil yang diharapkan dari atasannya. Nah itu kan Anda harus turun itu, Anda harus duduk bersama dengan dia, mendefinisikan ulang job desk-nya dia, tugasnya dia, target yang Anda harapkan, deadline-nya kapan, gitu dong. Ya itu basic elemen dari seorang coach ya. Kalau Anda membiarkan bawahan Anda terombang-ambing, tidak jelas ya, sekali lagi karena Anda merasa sibuk, nggak ada waktu, itu salah besar. Oke. Itu masalah pertama tadi ya, di role expectation ya. Masalah kedua tadi, kecakapan, keterampilannya tidak punya. Ini juga masalah sering terjadi. Saya kemarin kasih contoh berkali-kali ya. Misalnya anak buah saya suruh menyusun KPI, dianya kesulitan ya, karena dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu cara bikin KPI. Pak Yudia saya belum tahu tahapan bikin KPI itu bagaimana. Atau Pak Yudia saya belum tahu, belum mahir bikin marketing plan. Atau Pak Yudia saya belum mahir bikin laporan kinerja bulanan. Bisa nggak saya dibantu? Cuman anak buah yang kayak gitu kan jarang ya, malu dia kalau mau nanya. Nah, dan Anda sebagai atasan harus proaktif, duduk bersama, kemudian Anda kasih clue kemarin seperti yang saya sudah ceritakan dalam video sebelumnya ya. Kebetulan saya rekaman video sebelumnya itu kemarin gitu ya, jadi saya bilangnya kemarin ya. Tapi Anda bisa lihat di video sebelumnya. Jadi ya Anda kasih panduan bagaimana langkah-langkah menyusun marketing plan yang bagus, bagaimana langkah-langkah menyusun KPI yang bagus, strateginya bagaimana, dan bahkan Anda ngasih contoh, itu solusinya. Ya. Jadi ketika skill anak buah Anda itu masih kurang bagus, jangan salahkan dia juga. Jangan hanya ngejudge dia kurang pandai, dia kurang mampu. Anda sebagai mentor, sekali lagi sebagai mentor, sebagai seorang coach, Anda harus proaktif. Bahkan Anda ngasih semacam ini ya, development plan gitu ya. Dirumuskan bersama development plan-nya dengan anak buah Anda ya. Ngapain saja, belajar apa saja. Misalnya dalam menyusun KPI itu ada 3 langkah ya. Tiap langkahnya tolong dikerjakan tiap minggu. Ya, atau kemudian Anda ngasih waktu ke dia untuk menyusun sesuai panduan Anda. Ini panduannya, tolong Anda kerjakan, nanti saya koreksi lagi. Ini kerjakan lagi, nanti saya koreksi. Ya, seperti itu kan prosesnya kan. Feedback itu learning by doing. Anak buah Anda akan sangat pintar belajar mengenai bagaimana menyusun laporan dengan proses seperti itu. Ya. Dan Anda akan sangat punya peran kalau Anda bisa menjadi mentor yang baik. Jadi dia berjibaku mengerjakan laporan, menyusun laporan marketing plan, menyusun KPI. Tapi Anda selalu ada di sampingnya untuk memberikan feedback, memberikan masukan. Itu kan wonderful. Cetar Mbak ya, wonderful. Oke? Itu teman-teman ya, masalah kedua yang sering terjadi ya. Kemudian di slide berikutnya ini ada 2 masalah lagi ya. Misalnya desain pekerjaannya. Apakah karyawan memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya? Apakah sistem yang ada telah mendukung pencapaian kinerja yang baik?
Kalau lingkungan kerja, apakah kinerja yang baik diberikan penghargaan? Apakah kinerja yang buruk tetap dihargai? Apakah karyawan diperlakukan dengan adil? Apakah kondisi pekerjaan mendukung pencapaian kinerja yang baik? Ya ini teman-teman ya, jadi sekali lagi masalah kinerja anak buah itu jangan Anda langsung salahkan anak buahnya ya. Tadi di dua dimensi pertama, yang satu mungkin karena anak buahnya ya memang skillnya belum optimal, tapi yang satu kan masalah karena ekspektasi kerjaannya nggak ada, itu kan bukan salah anak buahnya, dia nggak tahu apa target kinerja. Ya, seperti tadi saya cerita atasan saya selama 6 bulan membiarkan saya lontang-lantung gitu ya. Nah di dalam slide ini sama, jadi kebetulan ini dua-duanya ini adalah hal di luar kendali anak buah Anda. Misalnya desain pekerjaan ya, misalnya sederhana deh, misalnya anak buah Anda disuruh bikin laporan tapi dia tidak punya laptop, dia tidak punya PC, ya kan nggak bisa kerja, ya kan nggak ada meja, nggak ada laptop, ya. Atau dia misalnya disuruh pergi gitu ya, menemui customer tapi tidak ada kendaraannya, tidak ada uang transportasinya. Ya kan tidak jalan teman-teman, ya, tidak jalan. Ya. Atau Anda mau punya program something yang bagus, tapi tidak ada budgetnya, ya tidak bisa jalan. Ya, jadi desain pekerjaannya tidak ada. Atau misalnya tugasnya itu berkaitan dengan departemen lain, dan anak buah Anda tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk meminta ke departemen lain, itu kan kadang-kadang di luar kendalinya dia. Jadi intinya ketika Anda mau meminta anak buah Anda kinerjanya top markot, top jos markot jos, Anda harus sediakan sumber daya pendukung. Tadi contoh sederhananya ada laptop, ada PC. Bahkan kemarin saya bilang Anda bisa ngasih tahu websitenya, panduannya, misalnya cara bikin marketing plan yang bagus, ini loh panduannya, ini loh buku panduannya, Anda sediakan itu. Ini loh contohnya, contoh marketing plan yang bagus, ini loh contoh KPI yang bagus, ini loh contoh cara menghitung skor KPI. Anda kasih sumber dayanya, itu nanti anak buah Anda kinerjanya akan lebih cepat, melaju. Ya, jadi bukan semata kesalahan anak buah Anda. Atau lingkungan kerja ini ya, lingkungan kerjanya buruk gitu ya. Ada konflik, atau ada banyak toksik ya, lingkungan yang toksik. Atau bahkan itu Andanya sendiri yang menjadi faktor gitu ya. Anda sebagai atasannya tidak menjadi atasan yang baik, Anda menjadi bos yang kurang capable. Itu banyak terjadi teman-teman ya, banyak bos yang kurang capable, leadership-nya nggak ada. Ya anak buahnya kinerjanya ya tertatih-tatih, termehek-mehek, terkaing-kaing gitu ya. Karena kitanya sebagai atasan tidak capable. Seperti tadi contoh saya ngasih contoh ya, saya 6 bulan dibiarkan lontang-lantung, itu kan tragedi gitu ya, tragis ya. Saya makan gaji buta. Ya, itu kan artinya atasan saya tidak capable. Ya, dia sama sekali tidak capable, leadership dia tidak ada. Itu kan buruk ya, bagi perusahaan kan jelek dampaknya. Sayanya tidak berkembang, boros ya, makan gaji buta, dan saya merasa tidak betah saat itu ya. Untung saat itu kemudian saya dapat ini teman-teman beasiswa ke luar negeri ya. Saya waktu itu belum berangkat ke Amerika, saya kerja sebelum dapat beasiswa. Jadi 6 bulan itu saya merasa tersiksa. 6 bulan itu saya belajar bahasa Inggris deh yang saya manfaatkan. Jadi 6 bulan di kantor itu karena saya nggak punya kerjaan, bengong, lontang-lantung. Daripada wasting time, saya proaktif belajar bahasa Inggris. Saya beli buku bahasa Inggris, jadi di kantor itu tiap hari saya belajar bahasa Inggris. Otodidak gitu ya. Karena saya saat itu sedang mendaftar untuk dapat beasiswa. Dan beruntung saya dapat beasiswanya ya. Jadi saya diselamatkan dari karir yang kelam gitu ya. Tapi kalaupun saya nggak dapat beasiswa, saya akan resign itu. Ya, saya akan resign karena saya tidak betah lagi kerja dalam lingkungan seperti itu. Ya, untung saya dapat beasiswa. Jadi diselamatkan dari keadaan yang tidak bagus ya. Ya, saya resign. Kemudian saya berangkat ke Amerika, meninggalkan karir saya yang kelam. 6 bulan tidak kerja ngapa-ngapain ya. Nah itu kan artinya lingkungan kerja saya yang membuat saya tidak berkembang, bukan saya yang tidak kompeten dong ya. Atasan sayanya yang buruk. Nah itu Anda harus aware mengenai diri Anda sendiri, jangan-jangan Andanya yang buruk gitu.
Nah, kemudian yang terakhir ini masalah kinerja ini juga masalah pribadi ya di slide 27 ya. Apakah ada permasalahan kehidupan pribadi karyawannya mengaruhi kinerjanya? Apakah sikap karyawan telah menghalangi sukses karyawan tersebut dalam menerapkan keterampilan dan kemampuannya? Nah, ini kalau ini masalah karyawannya ya. Jadi dari 5 masalah tadi sebenarnya yang berkaitan dengan karyawan itu 2, yakni kemampuan dia sama sikap kerja dia. Tapi kalau masalah lingkungan kerja, desain kerjaannya, ekspektasi role expectation-nya, itu di luar kendali anak buah. Nah, masalah sikap kerja ini ya macam-macam juga kalau dilacak penyebabnya ya. Tapi tadi misalnya orangnya yang males-malesan ya, Anda kasih feedback lah ya. Kasih deadline, kalau Anda tetap terlambat ya saya akan ngasih teguran kepada Anda. Anda ngasih inilah ya, semacam reward and punishment gitu ya. Anda kalau malas-malasan seperti ini, kinerjanya buruk, ya mau tidak mau saya akan memberikan surat teguran kepada Anda. Tegas gitu ya. Jangan biarkan karyawan yang malas-malasan itu tetap kerja seperti biasanya, itu bahaya, akan menular ke teman-teman yang lainnya. Jadi Anda harus mengisolasi. Ya. Tapi sebelum ngasih punishment ya dibantu apa masalah dia, sikap kerja dia. Mungkin karena ada beban keluarga di rumahnya, ya diajak bicara ya, diajak ngobrol gitu ya, dikasih solusi. Nah, bagaimana solusinya? Itu saya punya video namanya Growth Mindset. Sekali lagi dalam video Corporate e-learning ini saya juga menyediakan 21 kursus kan. Selain kursus coaching skill ini, saya juga punya 20 judul lainnya. Nah, salah satu judulnya itu ada yang Growth Mindset. Nah, saran saya Anda lihat video itu. Itulah cara bagaimana supaya karyawan Anda termotivasi. Ya, Growth Mindset sama satu lagi yang judulnya How to Grow Employee Motivation. Ada 2 judul dalam video ini yang menarik, yakni Growth Mindset sama How to Grow Employee Motivation. Anda lihat 2 video itu, di situ saya banyak ngasih kiat, ngasih strategi bagaimana membangkitkan motivasi kerja karyawan Anda atau membangkitkan sikap kerja yang positif. Anda bisa lihat tuh, ya. Jadi itulah ya, ada 5 dimensi yang kadang-kadang membuat seseorang menjadi kinerjanya termehek-mehek ya. Jadi sekali lagi saya lihat ulang ini di slide 24, ada masalah role expectation-nya tidak jelas, atau kemampuan anak buahnya yang memang jelek, desain pekerjaannya kurang bagus, lingkungan kerjanya toksik, atau masalah motivasi pribadi. Dari 5 elemen ini kalau kita perhatikan, hanya 2 elemen yang berkaitan dengan anak buah. Yang 3-nya lebih banyak berkaitan dengan Anda sebagai atasan. Jadi Anda elaborasi ini 5 dimensi ini ketika Anda ketemu anak buah Anda ya, ketika Anda melakukan sesi coaching 5 dimensi ini Anda elaborasi apa saja penyebabnya. Apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau yang ketiga. Dengan cara itu kemudian Anda bisa merumuskan solusinya dengan lebih baik. Ya, solusinya akan menjadi lebih cetar membahana, lebih tepat. Kita akan membahas solusinya dalam sesi berikutnya ya. Untuk sementara seperti itu dulu ya di sesi kali ini. Ada 5 dimensi ini ya, Anda perhatikan. Dengan 5 dimensi ini Anda akan bisa merumuskan solusi yang cetar membahana. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.